Ya ini yang kita nggak mengerti dari Pak Prabowo kan. Satu hari ini bisa ngomong A, besoknya bisa sebaliknya gitu. Sebetulnya mau dipegang yang mana gitu. Dengan sangat cepat bisa berubah beliau ini gitu ya. Saya kira beliau itu kalau lagi berpidato sesuai moodnya aja gitu. Kalau lagi mood pinginnya bicara reshuffle ya reshuffle gitu ya. Tapi kan reshuffle hal yang serius, maksud sesuai. Iya, kadang itu menurut saya yang mungkin tidak sepenuhnya dipikirkan oleh Pak Prabowo. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Sebaiknya saya kira pembantu presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi presiden. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Sejak hari pertama duduk di istana, Presiden Prabowo Subianto tidak main-main soal kinerja. Para pembantunya juga diminta gerak cepat. Ancaman dicopot, mundur, hingga ditinggalkan di pinggir jalan jadi sinyal keras untuk para menteri Kabinet Merah Putih. Siapakah menteri berkinerja buruk yang sedang diincar? Akankah reshuffle terjadi? Bersama saya Davi Pratama, inilah instruksi. Prabowo, menteri lambat tinggalkan. Reshuffle? Ya pemirsa, saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya langsung kenalkan. Di sebelah kanan saya ada Bang Hendar Samarantoko, politisi Gerindra. Selamat malam, apa kabar Bang? Selamat malam Davi, alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Kemudian ada juga Bang Didi Rawadi, politisi Partai Demokrat. Apa kabar Bang Baik, Didi? selamat malam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Luar Harus biasa. selalu sehat. Selalu sehat. Oke. Di sebelah kiri saya sehat juga kan nih, Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Malam, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bung Ray Rangkuti juga. Selamat malam. Malam Bung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam hari ini 3 orang memakai peci, Bung Ferry nggak pakai peci nih. Saya mendukung kalau 3 orang ini masuk kabinet ya. 3 orang ini masuk kabinet, Bung Ferry jadi tetap di luar. Nonton aja lah. Nonton aja. Oke. Orang-orang kuat nih. Orang-orang kuat. Oke, bicara tentang orang kuat. Prabowo juga memberikan sinyal kuat terkait reshuffle. Saya ke Bang Hendar Sam. Bagaimana Anda memaknai ancaman atau peringatan keras yang diberikan oleh Presiden? Ya, bahwa melihat apa yang di beberapa kali statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kita harus memaknainya ini tidak juga bisa letterlah dan juga tidak bisa kita melihat daripada style pemerintahan sebelumnya. Ya, jadi memang reshuffle itu ya dari rezim-rezim pemerintahan sebelumnya itu kan merupakan suatu keniscayaan. Memang akan selalu terjadi reshuffle. Nah, tapi saya melihatnya dari konteks ini bahwa beberapa statement-statement beliau itu yang beliau sampaikan itu ada merupakan sesuatu hal yang sifatnya pembinaan sebenarnya. Jadi bahwa prinsipnya setiap orang itu ya kan tentunya pada dasarnya adalah orang-orang yang baik ya, tapi dia karena faktor daripada keadaan, lingkungan, latar belakang dan lain sebagainya, sehingga oleh karena itu kemungkinan besar ya kan ada hal-hal yang dampaknya mungkin itu tidak sinkron dengan apa yang belum sinkron dengan apa yang ritme yang dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Artinya Anda juga melihat itu bahwa ada yang tidak sinkron yang mungkin barangkali pernah dilontarkan oleh menteri. Itu kan merupakan suatu hal yang wajar. 7 bulan, 100 hari itu pun pasti ada. Dalam membentuk sebuah tim tentunya bagaimana seorang menteri ya itu bisa mengikuti gaya kepemimpinan Pak Prabowo. Kita ambil contoh ya,
Pak Prabowo ini orang yang tipe pekerja, Jadi nah ini kan nggak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat dengan itu ya. Kalau teman-teman kita yang di kabinet, terutama yang dari satu partai ini sudah tahu bahwa beliau kerja 24 jam, tidak ada hari libur. Ya, mungkin itu di awal ya, di 100 pemerintahan pertama ada yang sedikit kaget dengan itu, dan tentunya tapi beliau kan tidak responsif bahwa apa yang beliau sampaikan itu ya style beliau, lagi ini style beliau sampaikan itu ke publik bahwa kalau tidak ini ya tolong diperbaiki, komunikasi tolong diperbaiki. Jadi itu merupakan suatu bentuk teguran, suatu bentuk dalam ruang lingkup pembinaan. Bagaimana kalau kita analogikan bagaimana seorang guru kepada murid, kan seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang ingin beliau lakukan. Dan itu sebenarnya kan bisa dilihat dari progres yang dilakukan pada akhir. Kita ambil contoh yang paling dekat ya. Bagaimana komunikasi publik, Mama, ya kan? Walaupun sekarang ya, nanti saya diiniin lagi ya kan, bahwa komunikasi publik kita harus akui kemungkinan itu banyak sekali yang tidak terdeliver dengan baik. Kemudian beliau sampaikan, tolong diperbaiki karena ternyata menurut beliau kerja aja nggak cukup, bahwa politik itu adalah tentang masalah asumsi ya, persepsi. Karena persepsinya itu harus sejak linear dengan kinerjanya. Baik. Bung Ray, Anda melihat ini seperti apa? Ini nyatanya berkali-kali Pak Prabowo menyatakan bahwa tinggalkan, kemudian juga ditegur berkali-kali. Omon-omon atau akan jadi nyata? Iya, ini yang kita nggak mengerti dari Pak Prabowo kan. Satu hari ini bisa ngomong A, besoknya bisa sebaliknya gitu. Sebetulnya mau dipegang yang mana gitu. Dengan sangat cepat bisa berubah beliau ini gitu ya. Saya kira beliau itu kalau lagi berpidato sesuai moodnya aja gitu. Kalau lagi mood pinginnya bicara reshuffle ya reshuffle gitu ya. Tapi kan reshuffle hal yang serius, maksud sesuai. Iya, kadang itu menurut saya yang mungkin tidak sepenuhnya dipikirkan oleh Pak Prabowo. Ingat misalnya waktu beliau mengatakan, oh ya koruptor itu kalau menyerahkan duitnya kita maafkan. Nah, dia jadi negatif kan di mata masyarakat. Ya saya mendukung pilkada tak langsung. Nah, waktu menyambut pidatonya saat itu Ketua Golkar Bahlil gitu ya. Lalu juga reaksi masyarakatnya negatif gitu. Jadi besoknya diperbaiki lagi oleh Pak Prabowo, bukan gitu maksudnya dan sebagainya gitu. Nah ini juga pernyataan ini kan agak aneh sebetulnya redaksinya gitu. Diawali dengan memuji semuanya bagus, tapi di ujungnya kalau ada yang lambat ya kita tinggalkan gitu. Loh, kontradiktif. Iya. Di pinggir jalan lagi. Di pinggir jalan. Loh, kok ini maksudnya gimana? Udah bagus semua kok malah diancam lagi gitu loh kira-kira. Kalau yang lambat-lambat akan kita tinggalkan gitu. Jadi itu yang menurut saya menunjukkan kepada kita Pak Prabowo ini kalau pidato tergantung moodnya. Jadi oleh karena itu ya susah kita megang-megangnya. Di satu segi beliau mengatakan misalnya kita nggak butuh asing, tapi rajin banget ke luar negeri gitu loh Pak. Udah berapa kali nih ke luar negeri beliau ini? Baru 6 bulan 7 bulan kan gitu. Sekarang lagi di Arab Saudi. Padahal Arab Saudi macam-macam. Padahal pernyataan baru pulang dari Rusia juga. Baru pulang dari Rusia ya. Padahal pernyataan beliau kita nggak butuh asing, kita mandiri. Maksudnya apa nih? Kaitannya apa nih? Itu yang saya sebutkan tadi bahwa kalau pernyataan Pak Prabowo ini seringkali kelihatan sesuai moodnya gitu. Nah, cuma memang ya kalau kita baca beliau dari awal sampai sekarang tuh ada beberapa yang tipikal beliau, yang khas tuh. Soal misalnya ketidaksukaan pada asing tuh agak khas dengan beliau gitu ya. Yang kedua, soal ada masalah di dalam negeri ujung-ujungnya karena ada intervensi asing, itu juga khas beliau. Terakhir misalnya beliau mengatakan polisi ini baik. Yang nggak senang itu ada intervensi asing. Nah, kayak gitu-gitu. Itu udah agak terlacak dari dahulu gitu. Nah, kalau kita mau baca Pak Jokowi, Pak Prabowo, jangan menurut saya jangan dibaca. Jangan dibaca dari letupan-letupannya. Kalau kita baca letupan-letupannya, ya bisa-bisa besoknya udah berubah lagi tuh gitu. Nah, dibaca konsistensinya gitu. Nah, kalau oleh karena itu konsistensinya itu adalah kemandirian. Satunya gitu ya. Ketidaksukaan pada apa yang disebut dengan intervensi asing. Yang ketiga adalah soal apa namanya itu ya katakanlah anti korupsi gitu. Nah, sekarang
kalau itu yang sudah kelihatan tertanam betul di dalam pikirannya Pak Prabowo, nah mungkin menteri-menteri yang kayak begitu tuh punya potensi akan di-reshuffle gitu. Baik. Bang Didi, melihatnya seperti apa nih? Ya begini, kita kan ini hampir 8 bulan ya pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita harus melihat, pemerintah harus melihat mana menteri-menteri yang perform. Saya yakin banyak menteri yang berusaha untuk bekerja dengan baik. Tetapi ini kan mengurus negara, tentu ada juga mungkin yang kurang perform. Nah, sikap Pak Prabowo sekarang mungkin walaupun sudah berkali-kali ya ada semacam ancaman, dan saya pikir itu ancamannya bagus, harusnya mengingatkan para pembantu presiden ini untuk bekerja dengan baik, dengan amanah yang terbaik buat rakyat. Tetapi mungkin masih memberikan kesempatan ya. Tetapi menurut hemat saya, manakala kesempatan sudah diberikan masih kurang perform, masih tidak optimal di bidangnya masing-masing, apalagi di tengah dunia yang penuh tantangan, ya. Lalu Indonesia juga, ini situasi sekarang bukan hal yang mudah ya di bidang perekonomian dan lain-lain ya. Kalau kita lihat bukan hal yang mudah. Jadi saya kira sangat layak Pak Prabowo mengadakan penilaian-penilaian, tetapi kalau memang diberikan kesempatan masih bisa sesuai arahan, lalu tujuan besar yang ingin dicapai bisa dipenuhi. Maksudnya tegurannya secara umum gitu, tidak spesifik menunjuk orang per orang begitu ya, menegur orang per orang. Saya kira spesifik nggak apa-apa sesuai bidangnya. Apalagi ini kabinet-kabinet yang besar ya. Saya tidak ingin mengatakan gemuk, tapi besar belum tentu berarti buruk ya, ingin mengoptimalkan. Menurut saya dinilai sesuai dengan bidang-bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Karena kan kita ingin program besar Pak Prabowo ya, program besar pemerintah ke depan ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pembantunya. Baik. Saya ke Bung Ferry. Bung Ferry, tadi disebutkan ada yang perform, ada yang tidak. Di pandangan Anda siapa saja sih yang nggak perform? Dari sudut pandang tata negara. Iya. Dari perspektifnya Bung Ferry. Kalau diperhatikan pasal 17 Undang-Undang Dasar, kan ini memang hak presiden ya, untuk menentukan siapa pembantunya ya. Di Undang-Undang Kementerian Negara juga begitu. Beliau bisa mengkoreksi, bisa memastikan sesuai dengan visi dan misinya. Hanya saja langkah soal kabinet ini sedari awal kan sudah diingatkan, terlalu besar, ya, terlalu gemuk, terlalu membuat akan lambat bekerja. Dan itu yang dirasakan oleh Presiden Prabowo dengan mengatakan menteri lambat ditinggal di pinggir jalan. Menurut saya jumlah menteri cukup ya, 3 orang berkopiah dikali 5 ya, 15 cukup untuk membuat gerak lebih cepat. Nah ini kan ruang menteri-menteri lama yang terlalu banyak membuat kemudian kerja-kerja ini bermasalah. Saya berpikir menteri-menteri yang membuat lambat adalah menteri-menteri yang punya jejak rekam pemerintahan di masa lalu. Saya ambil contoh ya. Di Menteri BUMN sudah dikurangi kewenangannya. Presiden lebih percaya dan antara menentukan siapa kemudian direktur, komisaris di BUMN. Pertanyaan besarnya, ngapain lagi presiden tunggu kalau kemudian kewenangan tidak ada ke Menteri BUMN? Kalau dia tidak nyaman dengan menteri-menteri Pak Jokowi dulu, ya sudah, tinggalkan di pinggir jalan. Dan buktikan omongan itu. Karena begini, presiden itu, teori politik dan hukum tata negara adalah kekuasaan untuk meyakinkan orang banyak. The power to persuade. Gimana bisa yakin hari ini ngomong begini tegas sekali, berapi-api, besok diperbaiki. Nah konsep cara komunikasi Hendar Sam ini yang tidak ada di Presiden Joko Widodo. Kita tahan sampai di komunikasi Bang Hendar Sam. Nanti kita kasih kesempatan. Kasih contoh lagi, satu lagi. Singkat saja. PCO kalau nggak ada tugasnya jadi jubir, ngapain lembaga ini dipertahankan? Itu yang membuat lambat kerja. Baik, kita catat semua. PCO nih, nanti kita bahas lengkapnya. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi masih akan kembali sesaat lagi.